Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Aryo, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Perkenankan saya untuk melakukan demonstrasi kontekstual tentang penerapan segitiga restitusi modul 14 tentang budaya positif. Segitiga restitusi merupakan sebuah proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua dengan murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, kita harus memahami bahwa murid membuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Oleh karena itu, kita harus fokus pada mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Pada tahapan validasi tindakan yang salah, guru harus memahami bahwa perilaku didasari oleh kebutuhan tertentu. Guru harus dapat mengubah peran yang semula bersikap stimulus respon menjadi proaktif, dan guru harus memahami kebutuhan murid sehingga dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahapan menanyakan keyakinan, pertanyaan bermakna dibutuhkan oleh murid untuk memunculkan motivasi intrinsik dalam upaya memperbaiki kesalahan. Guru diharapkan dapat membimbing murid untuk menguatkan kembali keyakinan kelas yang semula telah dibuat. Kasus pertama, Naila dan Novita mendapat tugas kolaboratif sebagai satu kelompok dalam praktikum biologi. Mereka berdua sempat bersih tegang dikarenakan Naila merasa bekerja sendiri akibat Novita tidak berkontribusi dalam kegiatan kolaboratif. Novita merasa tidak sepandai Naila. Novita juga memiliki permasalahan dalam perangkat pendukung pembelajaran dan tidak memberikan kontribusi dalam kelompok, sehingga Naila harus bersusah payah mengerjakan tugas kelompoknya seorang diri dan merasa kesal dengan perilaku Novita. Ya, selamat siang. Siang, Bapak. Naila, Novita. Kira-kira kalian berdua tahu nggak siang ini Bapak panggil ke sini ada apa? Belum tahu, Pak. Ya, Bapak mendengar kabar bahwa kalian berdua berkonflik akibat penugasan praktikum tanaman yang kemarin Bapak berikan. Ya, mungkin Naila bisa cerita dulu ke Bapak, ada permasalahan apa dengan Novita? Ya, pertama pas penanaman biji kacang hijau itu kan kita bagi-bagi tugas ya, Pak. Yeah. Kalau yang itu totalnya kan semua 6. Saya megang 3, terus teman saya megang 3. Nah, itu tuh lumayan lancar, tapi ada bagian biji dia tuh yang nggak numbuh, itu di bawah tidur, di bawah tempat tidur. Yeah. Nah, abis itu kan ditugaskan untuk membuat Laporan praktikum Yeah. dari biji kacang hijau tersebut. Saya udah bikin. Nah, saya bilang, Novita bantuin aku dong, saya bilang gitu. Tapi Novita kayak beralasan kayak kemarin laptopnya itu kayak nggak bisa dibuka gitu. Alasan gitu ya. Nah, Terus yaudah pas dia buka itu kayak nggak bisa, Nay, aku nggak bisa ngerjain, aku juga takut salah gitu. ya, akhirnya Novita nggak berpartisipasi sama sekali nih Iya, Bapak. dalam kerja kelompok. Iya. Padahal nilainya buat berdua. Iya, biar Gitu nilainya ya. juga bagus juga gitu. Ya, nah kenapa Novita alasan kamu? Ya, yang pertama saya kurang Pak alat komunikasinya. Ya, Karena kurangnya kan, kenapa? Enggak, kalau HP saya kan memorinya penuh. Ya, Jadi penuh dengan apa itu? penuh sama kenangan kelas 10 Oh Bapak. gitu. Ya, terus Terus juga kan sebenarnya HP abang saya ada 2. Ya. Nah, dua-duanya dipakai buat kuliah. Nah, saya di rumah bertiga kan, papa saya di toko tuh. Ya. Jadi HP-nya pada dipakai semua Bapak. Jadi nggak ada perangkat, sehingga kamu tidak bisa berkolaborasi dengan Naila, ya kan? Nah, memang dalam berkolaborasi itu membutuhkan kesadaran masing-masing untuk mengambil peranan. Ya, kamu mungkin ada kekurangan dari segi perangkat misalkan, tapi pasti setiap orang juga punya kekurangan itu. Nah, bagaimana caranya? Harus diambil solusi. Ya, apabila
kita punya kekurangan, oh saya kekurangan nih dalam hal gadget, jangan sampai langsung menyerah begitu saja, kemudian tidak ikut ambil bagian dalam bekerja, ya, sehingga akhirnya teman kamu kerja sendirian, ya, dan hal itu mengakibatkan nilai kelompoknya tidak maksimal. Mungkin harusnya dapat 90, ini jadinya mungkin jadi hanya 80 karena pekerjaan yang harusnya dibagi dua dikerjakan sendiri. Ya, menurut Naila, ya, bagaimana perilaku Novita? Apakah kamu hal-hal yang kamu tidak suka dari ketika dia bekerja kelompok dengan kamu itu di mana saja? Iya, pas dia cuman saya minta tolong itu doang, bikin laporan praktikumnya doang, Pak. Jadi kan kalau misalkan dia nggak bisa kan bisa bareng-bareng ya, satu laptop gitu, bikin apa, nyari materi, ini itu apa sih, kotiledon itu apa gitu gitu. Nah jadi bisa bareng, satu laptop pun bisa bareng, tapi mungkin dia nggak punya waktu gitu, Pak. Oh, berarti Novita tidak meluangkan waktu. Apa Novita kesibukannya luar biasa sampai tidak meluangkan waktu untuk temannya? Ya, nah berarti kira-kira apa nih, bagaimana harusnya kalau kalian dapat tugas kelompok lagi? Ya, Novita bagaimana kira-kira kalau suatu saat kamu dapat tugas kelompok lagi? Kerja sama Pak. Kerjasama ya, berarti harus bareng-bareng ngerjain. Bareng-bareng. Kalau tidak bisa, berarti apa yang kamu lakukan? Kalau kamu tidak mengerti, apa yang kamu lakukan? Nanya. Bertanya, bisa tanya ke teman kelompok, bisa tanya juga ke guru, ya tanya lagi ke kelompok yang lain, ya kan? Banyak yang bisa kita lakukan dalam setiap kerja kelompok. Yep. Ya, terus akhirnya semuanya dikerjakan sendiri oleh Naila. Iya, Bapak. Nah, apakah itu juga hal yang benar? Sebenarnya sih saya kan juga ada punya waktu lain ya, Pak, selain ngerjain itu. Nah makanya itu saya luangin waktu sampai ngerjain malam gitu kan. Karena kalau misalkan saya minta tolong dia tuh dia juga nggak punya waktu, terus perangkatnya juga kurang gitu, Pak. Gitu. Ya, saya berarti gregetan gitu ya. Iya. Ya udah saya kerjain sendiri aja deh. Iya, tapi apakah dengan mengerjakan sendiri jadinya berkolaborasi? Jadinya tidak ya. Nah, Naila juga harus memahami bahwa setiap teman itu punya karakter yang berbeda. Beda. Jadi nggak bisa ketika teman ada kekurangan, nanti malah nilainya jelek lagi kalau dikerjain berdua. Yep. Udah saya kerjain sendiri aja. Nah, berarti tidak boleh ya seperti itu ya. Iya, Pak. Ya, berarti di kegiatan berikutnya harus bisa kolaborasi. Karena namanya kita hidup, kemampuan kolaborasi itu merupakan salah satu unsur yang penting. Gitu ya. Kalau kita tidak bisa bekerja sama, sekalipun kita hebat, tidak akan maksimal pekerjaan kita. Gitu ya. Ya, Pak. Jadi menurut kalian berdua, apa yang harus kalian lakukan kalau dapat tugas satu kelompok lagi? Harus saling kerja sama. Terus kalau misalkan gak ngerti, bilang aja langsung gitu. Biar bisa apa bareng-bareng ya. Terus kalau misalkan kekurangan perangkat atau apa, bisa kok bareng-bareng gitu. Ya, gimana Novita? Ya, Bapak. Kamu siap? Siap. Ya, bekerja sama ya, Bapak. dengan teman-temannya ya. Perkenalkan, nama saya Nela Andrani, kelas 12 IPA 2. Saya sekolah di SMA Negeri 8 Tamu Selatan. Saya murid dari Pak Bima Aryo. Setelah pembinaan Pak Bima tadi dan menasihati saya dan teman saya menyadari pentingnya kolaborasi di sekolah maupun di luar sekolah. Dan juga memahami bahwa kemampuan teman saya itu berbeda-beda dan tidak sama semuanya. Jadi kalau teman saya meminta bantuan kepada saya harus memberi bantuan yang tersebut. Karena kemampuan dia memang seperti itu dan tidak sama dengan saya. Dan saya harus berbagi ilmu dan menjadi pendorong kolaborasi di kelas saya maupun teman-teman saya. Novita Anggraini dari kelas 12 IPA 2, SMAN 8 Taman Selatan, anak murid dari Bapak Bima. Jadi saya di sini setelah mendapat nasihat dari Bapak Bima, saya menyadari bahwa pentingnya berkolaborasi bersama teman. Apabila ada kesulitan, saya harus berani bertanya dan jangan lepas tanggung jawab. Kasus kedua, Ulil seringkali terlambat datang ke sekolah. Berbagai alasan kerap kali dilontarkan. Meskipun sudah diberi sanksi oleh guru BK maupun guru piket, sikap Ulil tak juga berubah.
Kali ini Ulil kembali datang terlambat ke sekolah, bahkan dengan kondisi baju yang kusam dan belum disetrika. Ya, selamat siang Ulil. Selamat siang, Pak. Tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Tahu, Pak, karena saya terlambat. Terlambat ya? Datang jam berapa tadi? Datang jam 7, Pak. Datang jam 7. Iya, Seharusnya kamu datang jam berapa ke sekolah? jam 6.45. Nah, berarti terlambat ya? Iya, Pak. Nah, kenapa sih akhir-akhir ini sering terlambat? Ya, karena banyak problem, Pak, di rumah. Ya, apa aja sih permasalahan kamu? Setiap orang memang punya masalah ya. Tapi Bapak pengen mendengar nih. Masalah apa saja kayak yang bikin kamu terlambat? Yang pertama karena baju, Pak. Bajunya kenapa? Jadi hilang gitu, Pak. Bajunya hilang. Iya. Jadi lupa pagi naruh. nyari baju dulu. Iya, Terus sampai ketemu baju. Ini baju yang dicari apa baju yang lain lagi? yang lain lagi, Oh, Pak. yang lain lagi. Nah, Makanya betul. warnanya juga berbeda ya. Iya. Yang penting ada baju gitu ya. Iya. Terus Terus itu karena kendaraan, Pak. kendaraan Kadang tuh- bermasalah. Iya. Ya, terus Terus tuh karena ngerjain PR malam-malam, Pak. ngerjain PR Tengah malam. malam. Tengah malam ngerjain PR. Jadi paginya Jadinya kesiangan. kesiangan. Nah, kenapa ngerjain PR harus tengah malam? Karena ya sorenya itu kerja, Pak. Siang Sorenya kerja. Kerja di mana kamu? di toko, Pak. Toko, bengkel itu. Iya, Pak. Jaga bengkel berarti. Iya. Jadi tutup bengkel baru bisa belajar gitu ya. Iya. Nah, terus gimana kira-kira kalau terus-menerus seperti itu? Terlambat terus. Optimal nggak kamu belajar di kelas? Enggak, Pak. Enggak kan? Iya. Jadinya kan datang sudah lelah ya. Apalagi terburu-buru tadi jangan-jangan di jalan. Iya. Ngebut buru-buru. ya. Ngebut. Rentan kecelakaan. Iya kan? Iya, Pak. Sampai sekolah ngos-ngosan. Belajar pun tidak konsen. Benar. Ya. Iya, Pak. Nah, oleh karena itu coba deh, ada nggak kegiatan lain yang harus kamu atur supaya kamu bisa ngerjain PR dengan lebih longgar waktunya? Main game jangan-jangan di rumah. Iya, Pak, main game. Nah, berarti main gamenya dihilangkan, ya? Iya, Pak. Atau dikurangi, mungkin bisa di hari libur. Kalau besoknya sekolah, malamnya Belajar. jangan main game, belajar saja ya. Oke, Pak. Sudah capek bekerja bantu orang tua, bagus kamu bantu orang tua, Bapak acungi jempol. Tapi selesai bantu orang tua, ya kamu belajar. Kalau selesai itu kamu main game sampai larut malam, baru belajar sampai tengah malam. Ya pagi pasti kesiangan. Ya, Iya, Pak. ya paham ya? Paham, Pak. Nah, jadi apa yang harus kamu lakukan besok? Besok harus tidur lebih awal, Pak. Tidur lebih awal, Iya. terus main gamenya dikurang-kurangin. ya main gamenya dikurangi, terus Terus Baju? harus dicuci. siapkan dulu. Siapkan dari awal. Malamnya ya. Iya, Pak. Jadi besok paginya nggak ribut nyari baju ya. Iya, Pak. Dan datang Datang tepat waktu, tepat Pak. waktu di sekolah ya. Gitu ya Ulil ya. Iya, Pak. Ya. Jangan lupa semangat. Saya Ulil Beri Perlindungan Siregar dari SMA 8 Tambun Selatan, muridnya Pak Bima. Saya menyadari bahwa saya telat ini dikarenakan saya lalai, makanya dari saat itu saya mulai berubah dari tidur lebih awal dan kurang-kurangin main game dan menyiapkan baju lebih awal. Demikian demonstrasi kontekstual dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.